Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kembali bersama saya Cut hari ini untuk dialog PBG TV hari ini dengan tema implementasi kebijakan akreditasi kampus merdeka. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Nadiem Makarim baru-baru ini telah meluncurkan kebijakan Merdeka Belajar bagi pendidikan tinggi yang bertajuk Kampus Merdeka, di mana salah satunya yaitu kebijakan mengatur tentang akreditasi perguruan tinggi. Berdasarkan Permendikbud nomor 5 tahun 2020 bahwa akreditasi perguruan tinggi yang telah ditetapkan oleh BANPT akan diperbaharui secara otomatis setiap 5 tahun. Selain itu, perguruan tinggi yang ingin meningkatkan akreditasinya dapat diajukan kapanpun secara sukarela. Untuk membahas lebih jauh telah hadir bersama kita Ibu Fitriati MED. Beliau merupakan Ketua Badan Jaminan Mutu STKIP Bina Bangsa Geksepena. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat ya. Sehat. Terima kasih sudah berhadir di studio PBG TV. Senang bertemu dengan Ibu. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang bagaimana implementasi kebijakan baru tentang akreditasi untuk kampus merdeka, mungkin Ibu bisa jelaskan kepada kami bagaimana profil Ibu ya tentang tentunya tentang profil Ibu selama menjabat sebagai Ketua Badan Jaminan Mutu di STKIP BBG, mulai dari kapan masuk sampai apa saja yang sudah Ibu capai selama berada di STKIP BBG. Terima kasih atas pertanyaannya ya, Cut. Baik, saya bergabung di STKIP Bina Bangsa Geksepena Banda Aceh yaitu setelah saya lulus dari S2 saya di University of Adelaide di Australia tahun 2011. Tepatnya setelah pada tahun 2012 saya bergabung di STKIP BBG menjadi dosen struktural pada saat itu di prodi pendidikan matematika. Kemudian saya juga pernah di 2013 pernah menjadi sekretaris ya di prodi pendidikan matematika saat itu. Tapi setelah itu saya kembali jadi dosen struktural, baru bergabung full kembali di tahun 2015. Pada saat itu saya diajak untuk menjadi dosen struktural dengan memegang jabatan sebagai ketua badan penjaminan mutu. Di awal saya bergabung pada saat itu di tahun 2015 tersebut, Bahasa Indonesia pada saat itu sedang prodi Bahasa Indonesia pada saat itu sedang mengajukan akreditasi dan hasilnya keluar sih. Sebelumnya prodi tersebut mendapatkan nilai B. Nah, proyek saya pertama, akreditasi saya pertama pada saat itu saya masih sangat ingat ya, itu tentang kita mengusulkan banding. Jadi kita tidak menerima dengan hasil yang sudah dikeluarkan asesor, jadi kita mengusulkan banding ke BANPT dan alhamdulillah usulan kita itu diterima dan kita mendapatkan nilai kembali B. Itu proyek saya pertama, saya ingat saya ya, sangat berkesan memang pada saat itu. Nah, kemudian setelah urusan bandingnya program studi pendidikan bahasa Indonesia, kemudian kita langsung menyambung dengan akreditasi pendidikan matematika, prodi saya sendiri ya tentunya. Kemudian dilanjut dengan bahasa Inggris, dengan penjas, dengan PAUD, dan yang terakhir adalah BDSD. Itu untuk prodinya. Nah, selesai semua prodi di tahun 2017 kita mulai lagi dengan akreditasi IPT dan alhamdulillah berkat dukungan semua pihak, kerja keras semua tim sivitas akademika STKIP Bina Bangsa Geksepena Banda Aceh, seluruh program studi dan diskusi kita sudah mendapatkan nilai B. Itu dan selama pengusulan akreditasi tersebut saya terlibat penuh membantu proses akreditasi. Panjang ya perjalanannya. Ya, panjang perjalanannya. Artinya sekarang semua program studi sudah terakreditasi B dan termasuk institusinya juga. Alhamdulillah ya. Tentunya ada banyak trik kemudian cara bagi Ibu untuk sehingga target ini tercapai.
kira-kira trik seperti apa? Caranya gimana? Iya, ini mungkin pertanyaan sangat penting ya, terutama bagi kita perguruan tinggi swasta ya. Jadi swasta banyak sekali polemik sekarang, tapi dalam hal akreditasi mungkin juga jadi sangat banyak menjadi sorotan kita yang di perguruan tinggi swasta. Namun itu tidak menjadi kendala jika kita bekerja keras. Nah, trik kalau ikut bertanya trik apa saja, selama saya berkecimpung dalam dunia mengurus akreditasi di perguruan studi, di perguruan tinggi swasta yang paling penting itu adalah dukungan yayasan. Karena kita yang di perguruan tinggi swasta segala kebijakan terutama terkait dengan keuangan itu adalah ada di pihak yayasan. Jadi kalau yayasan fokus dan semangat ingin memberikan menggunakan akreditasi yang bagus untuk perguruan tinggi dari kelompoknya, maka itu akan menjadi lebih mudah. Jadi yang pertama adalah support dari yayasan, itu sangat penting. Nah, yang kedua, ketika kita sudah dapat support dari yayasan, yang paling penting adalah kualitas SDM, semangat dan etos kerja. Karena untuk mencapai akreditasi itu luar biasa pressure yang kita dapat orang-orang yang bekerja. Jadi kalau kita tim SDM-nya mampu, baik dari segi ide-ide dan kemauan bekerja, insya Allah ini bisa kita selesaikan bersama. Jadi kalau berbicara SDM itu lengkap ya, komplit sivitas, dimulai dari pimpinan dia aware terhadap akreditasi. Yang kedua yang juga sangat penting yaitu adalah kemampuan dari SDM-nya. Jadi mengerjakan akreditasi luar biasa, pressure load pekerjaannya itu sangat banyak, menyiapkan dokumen, mengisi koran, segala macam, sampai nanti mempresentasikan menghadapi para asesor. Jadi kalau kita tidak SDM yang berkecimpung di dalam atau mengelola program studi atau institusi tidak kompeten, maka nanti juga akan sangat berpengaruh terhadap hasil akreditasi yang kita peroleh. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga juga yang sangat penting itu adalah setiap aktivitas yang dilakukan oleh program studi, ini kan yang diakreditasikan program studi ya, dan juga institusi atau pengelolanya perguruan tinggi itu harus aware dengan instrumen. Jadi dengan instrumen, dengan orang. Jadi apa sih yang diminta oleh asesor katakanlah ya, apa yang diminta oleh instrumen untuk mendapatkan nilai yang baik. Jadi segala aktivitas kita itu fokus kepada kegiatan tersebut. Nah, jadi kalau mendapat nilai bagus agak susah sih kalau kita kerja sistem kebut semalam ya, kayak misalnya sebelum 6 bulan sebelum pengusulan kita baru berbak-berbuk mengusul akreditasi, itu agak sedikit sulit. Tapi kalau kita memulai kegiatan atau program-program yang mendukung akreditasi itu kita cicil setiap tahun ya, jadi itu akan menjadi mudah. Jadi semua kegiatan program kerja yang dibuat oleh program studi, unit kerja, bahkan institusi itu harus mengarah kepada kegiatan-kegiatan yang mempunyai nilai di instrumen akreditasi tersebut. Ya, nah itu poin yang ketiga. Kemudian yang keempat, untuk mendapatkan akreditasi yang bagus itu juga perlu kerjasama yang baik stakeholder internal dan stakeholder eksternal. Katakanlah ada nanti di luarnya adalah pemangku kepentingan yang di luar atau stakeholder kita yang di luar, biasanya adalah pengguna lulusan atau lembaga-lembaga yang memang punya kerjasama penting yang terkait dengan keberhasilan sebuah program. Ada banyak triknya itu. Ada banyak triknya, tapi yang paling penting saya pikir adalah support dari yayasan dan pimpinan kita. Kemudian ini kan ada kebijakan baru pada tahun 2020 ini sesuai dengan Permendikbud nomor 5 tahun 2020 bahwa untuk akreditasi itu sendiri sekarang akan diperbaharui secara otomatis. Ini bagaimana pendapat Ibu? Sebagai orang yang dalam 5 tahun terakhir ini terus berkecimpung di dalam proses akreditasi, ini baru di STQ PPG hanya 6 program studi ya. Saya nggak kebayang kalau di kampus lain ada 25 program studi. Bagaimana ribetnya tim penjaminan mutu ini mengurus akreditasi setiap 5 tahun sekali ya. Mungkin bulan depan dah habis akreditasi studi di sana, bulan depan dah habis studi yang lain. Jadi
sangat banyak energi dan mungkin juga biaya yang kita keluarkan untuk proses tersebut. Jadi kalau saya sih lihat positif aja, aspek positif dari hal tersebut. Jadi kalau kita nggak menghabiskan tenaga untuk yang kayak menyiapkan dokumen orang dan segala macam, itu bisa kita salurkan untuk pengembangan kreativitas kita, menghasilkan pelajaran untuk mahasiswa kita. Di samping itu dana yang kita keluarkan untuk proses akreditasi itu kan cukup banyak ya, sampai proses proses divisitasi. Jadi dana-dana tersebut juga bisa digelontorkan oleh pihak perguruan tinggi untuk pengembangan program mahasiswa, program perkuliahan, pelatihan dan segala macam. Saya pikir seperti itu. Nah, mungkin ada note juga, ada catatan penting dalam Perban ya, mungkin tindak lanjut dari Permen yang nomor 5 tahun 2020 itu ditindaklanjuti dengan keluarnya Perban nomor 1 tahun 2020. Jadi dalam situ dikatakan bahwa secara otomatis memang diperpanjang, tapi ada syaratnya, akan dipantau, katakanlah ya, dipantau misalnya ada laporan masyarakat, kemudian ada juga bagus dan tidaknya kita melaporkan data kita di PDDikti, dan ada juga beberapa hal yang lain. Nah, di samping itu akreditasi hanya boleh kita mengusulkan kalau kita mau naik jenjang atau mau naik peringkat. Misalnya SEKI BBG sekarang semua sudah B ya, yang program studi sudah B, IPT sudah B. Jadi kalau kita mau naik ke A, jadi baru kita mengusulkan. Nah, ketika kita merasa oh saya sudah mampu nih naik ke A, ayolah kita siapkan proses akreditasi ini sebaik mungkin. Jadi dari situ kita nggak wasting time lah, setelah mengukur diri sendiri, oh saya sudah mampu nih naik ke A, baru kita usulkan. Saya pikir itu sangat efektif lah. Kita lihat dari aspek positifnya. Memang di luar sana masih banyak ide-ide ataupun pendapat-pendapat yang ini nanti kalau nggak ada di pengusulan akreditasi, program studi jadi atau institusi menjadi lengah dan segala macam. Tapi itu tergantung daripada perguruan tinggi dan program studi itu masing-masing. Selama kita menjalankan SPMI, saya pikir hal itu tidak perlu terjadi. Jadi ini terkait kebijakan baru juga. Ini sebenarnya yang paling mendasar perbedaan antara kebijakan sebelumnya dengan kebijakan baru itu seperti apa? Ya, kalau kebijakan lama itu setiap program studi dan institusi itu wajib mengajukan akreditasi 6 bulan sebelum masa berakhir. Bagi yang program studi baru, dia 2 tahun setelah berdiri atau keluarnya SK dia harus sudah mengusulkan akreditasi, dan reakreditasi setiap 5 tahun sekali, yaitu 6 bulan sebelum masa berakhir. Dan di kebijakan lama kita masih menggunakan standar 7 standar penilaian akreditasi tersebut. Kemudian keluar kebijakan baru, perbedaannya kalau kebijakan baru yang Permendikbud nomor 5 2020 itu yang baru dikeluarkan oleh Menteri Mendikbud kita yang baru itu, akreditasi itu dilakukan perpanjangan dilakukan secara otomatis, kecuali bagi mereka yang ingin menaikkan jenjang itu baru mengusulkan, baru mengusulkan kembali bahwa kita akan mampu naik ke level yang lebih tinggi. Nah, kemudian kalau yang instrumennya, kalau instrumen sih sudah di kebijakan lama juga sudah mulai berubah ya, dari yang standar 7 menjadi 9 kriteria. Jadi perbedaannya kalau dulu di instrumennya ya sudah, kalau kita lihat perbedaan yang ini di instrumennya, dulu kita pada saat kita mau akreditasi ada 3 dokumen kalau prodi harus kita kirim, ada borang program studi, kemudian ada borang institusi, kemudian ada satu lagi evaluasi diri. Nah, di instrumen di yang kebijakan baru sekarang khususnya terkait instrumen itu ada kita menggunakan 9 kriteria. Ya, hanya dua dokumen yang kita kirim, yaitu LKPT ya, atau LKP-nya ya, tentang kerjanya yang berisi tentang borang kegiatan-kegiatan yang terdiri dari yang sesuai dengan apa yang diminta oleh materi penilaiannya. Nah, yang kedua, ini yang saya pikir yang sangat sulit sekarang, yaitu di evaluasi diri. Jadi evaluasi diri memang ini barulah di kebijakan baru ini dokumen yang paling sulit. Saya sendiri yang sudah selama ini mempelajari, yang paling sulit adalah dokumen evaluasi diri, karena di situ nanti kita tidak hanya saja menyampaikan kendala, tapi
bagaimana sebuah institusi itu menemukan akar masalah, kemudian menentukan program-program penting untuk sehingga ada analisis SWOT, root cause analysis, whatever lah, masih banyak sekali ya yang benar-benar kita ini yang masih meraba-raba itu sangat kewalahan ya, apalagi memang untuk bisa membuat dokumen evaluasi diri ini memang betul-betul orang-orang manajemen ya, yang paham tentang pengelolaan sebuah lembaga atau institusi. Baik, kita kembali setelah yang satu ini. Kampus STKIP Bina Bangsa Git Sempena Banda Aceh memiliki startup entrepreneur untuk mahasiswa kewirausahaan. Setiap mahasiswa mempunyai peluang untuk membuka wirausaha sesuai dengan bakat dan minat mereka. Berbelanja di BBG Mart, Anda akan mendapatkan servis yang memuaskan. Selain mendapat cashback, berbelanja dalam partai besar di wilayah Kota Banda Aceh dan Aceh Besar akan diantarkan ke alamat yang Anda terakan. Inilah kami BBG Mart, STKIP BBG Bina Bangsa Git Sempena Banda Aceh. Belanja cerdas, belanja hemat, BBG Mart tempatnya. Pemirsa, kembali lagi masih bersama narasumber kita, Ibu Fitriati MID. Ibu, ini berkenaan dengan target ke depan ya. Jadi sekarang STKIP Bina Bangsa Git Sempena sudah akreditasinya sudah habis semuanya. Apakah ada target untuk mengusulkan untuk meningkatkan akreditasi untuk unggul, menuju unggul? Baik, untuk saat ini memang kita semua program studi sudah terakreditasi D ya, termasuk dengan institusi. Jadi kami dari pihak BJM juga sudah melakukan evaluasi diri, kira-kira ini program studi mana yang potensial untuk bisa kita lakukan akreditasinya ya. Tapi sebelum itu juga kita punya pertanyaan yang terbaru juga yang baru keluar terkait dengan konversi. Jadi program studi kita dan APT kita itu semua terakreditasi dengan menggunakan instrumen yang lama. Jadi ada, kalau instrumen lama itu predikatnya C, B, dan A ya. Jadi kita sudah B, artinya perbanding yang baru itu menganjurkan kita untuk konversi dengan menggunakan instrumen yang baru yang kriteria 9. Jadi nanti dari B bisa menjadi baik sekali atau yang A bisa menjadi unggul. Nah, tapi kemarin pada saat kami mengikuti acara sosialisasi dengan Prof. Chan itu ketua APT, itu hanya sekadar anjuran. Kalau misalnya kita memang merasa nyaman dengan kondisi B saat ini, tidak perlu konversi. Jadi kita tim di BJM sudah berkonsultasi dengan pihak apakah kita perlu melakukan ISK. Jadi tapi ada juga pernyataan dari Prof tersebut bahwa suatu saat itu akan menjadi wajib. Jadi konversi itu menjadi wajib, tidak selamanya kita nyaman dengan B itu. Apalagi kan pada saat ini adalah setelah kita mengevaluasi diri bahwa kita belum mampu untuk naik ke A. Karena mengingat di STM di STKIP BBG terutama yang lektor kepala itu masih sangat sedikit, apalagi dosen-dosen yang lulusan doktor. Memang banyak sekarang dosen yang sedang kuliah tapi masih belum selesai. Jadi dalam beberapa tahun ke depan sepertinya STM yang berkualitas itu belum bisa kita dapatkan, sehingga kita memutuskan untuk tidak mengusul akreditasi untuk naik dulu, tapi kita mengambil aja atau menikmati perban yang baru itu, bahwa secara otomatis akan diperpanjang. Nah, yang sudah otomatis diperpanjang satu program studi bahasa Indonesia, kita memang sebelumnya sudah mengusulkan orang, tapi karena berhubung pada saat pengusulan itu sudah keluar perban baru, akhirnya kita memutuskan untuk tidak meng-cancel lah ya, meng-cancel usulan kita, sehingga kita langsung otomatis diperpanjang. Nah, ini yang juga akan menyusul segera adalah matematika dan bahasa Inggris. Kemungkinan untuk kedua program studi ini kita juga akan menikmati fasilitas yang diberikan oleh pemerintah, yaitu untuk langsung otomatis diperpanjang lah sampai 5 tahun ke depan. Namun untuk IPT kita punya program ke depan, karena insya Allah imbauan dari pihak yayasan bahwa kita akan segera penggabungan, yaitu STKIP BBG bergabung dengan STIKES yang ada di Respon, sehingga nanti kita melebur menjadi atau merger menjadi universitas. Nah, ketika melebur atau merger menjadi universitas, itu akreditasi institusinya itu kembali ke yang paling rendah, yaitu C atau katakanlah baik. Nah, untuk itu
EPT kita sudah ada program ke depannya. Kalau begitu sudah kita bergabung ya, menjadi universitas atau merger di universitas, kita langsung akan persiapan untuk mengusulkan akreditasi dengan menggunakan kriteria yang disebut. Kita targetnya masih juga B, melihat setelah kita evaluasi diri ya, mengukur diri sendiri kemampuan ini sejauh mana SEK BBG kita targetkan untuk B. Insya Allah kita akan menyiapkan program-program atau coba menyicil lah ya, hal-hal apa saja, program-program atau kegiatan apa saja yang dibutuhkan untuk mendukung akreditasi dengan kriteria tersebut. Nah, ini terkait tentang diluncurkannya kebijakan Merdeka Belajar ya oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kita. Nah, menurut pendapat itu Merdeka Belajar atau kampus merdeka yang dimaksud itu seperti apa itu? Ini sih bukan pendapat saya ya, tapi apa yang saya pahami ya dari program yang diluncurkan oleh Mendikbud tersebut itu program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, yaitu yang saya pahami itu adalah program di mana mahasiswa diberikan kesempatan untuk mengembangkan keilmuannya dengan belajar di luar kampus atau belajar di luar program studi, sehingga keilmuan-keilmuan yang dibutuhkannya itu sesuai atau relevan dengan dunia kerja mereka nanti. Sedangkan kampus merdeka itu artinya memberikan kesempatan atau menyediakan fasilitas tersebut untuk mahasiswa. Jadi mahasiswa bisa memilih program-program apa saja atau MKMK apa saja yang bisa mendukung karir mereka di dunia kerja. Jadi tujuan dari program tersebut sejalan yang dengan definisi yang disampaikan bahwa adalah untuk membekali, mengembangkan kompetensi mahasiswa baik yang hard skill maupun soft skill, sehingga nanti relevan dengan kebutuhan zaman sekarang ini. Jadi kadang-kadang kita mengajarkan sesuatu hal yang tidak dibutuhkan oleh mahasiswa kita ketika mereka masuk di dalam dunia kerja. Saya pikir itu ide yang sangat bagus ya dari Mendikbud ya, sehingga kita di kampus sebagai perguruan tinggi yang menunduk ke Mendikbud, kita akan mengikuti anjuran atau menjalankan program tersebut. Itu dengan mulai merevisi lah kurikulum kita agar sesuai. Jadi intinya sebenarnya dari program Merdeka Belajar itu adalah yang paling pentingnya ya Bu Cud ya, mahasiswa itu diberikan kesempatan yaitu minimal 1 semester atau 20 SKS ya untuk mempelajari atau belajar mata kuliah lain, tapi masih di dalam program di perguruan tingginya, dan 2 semester atau 40 ya, setara dengan 40 SKS belajar di program studi yang sama tapi di perguruan tinggi yang berbeda. Nah, itu inti utama dari kegiatan Kampus Merdeka. Tapi sejalan dengan program itu sebenarnya ada 4 program utama ya. Yang pertama itu adalah kemudahan menemukan program studi baru, terutama program studi yang sangat relevan dengan kebutuhan perkembangan zaman saat ini. Kemudian yang kedua ada kebijakan terkait akreditasi yang tadi ya, yaitu secara perpanjangan akreditasi secara otomatis, tapi mengusulkan bagi mereka yang ingin naik jenjang atau naik peringkatnya. Kemudian yang ketiga itu ada kemudahan untuk perubahan dari PTN ya, menjadi PTN BH. Dan yang terakhir adalah yang itu tadi memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar di luar kampus selama 2 semester. Saya pikir itu yang saya pahami ya dari program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka yang diluncurkan oleh Mendikbud. Oke, baik, menarik sekali ya pembicaraan kita hari ini. Tapi waktu yang memisahkan ya Bu Iya. Jadi Semoga ada kesempatan lagi dan kita berdiskusi terkait ini ya. baik, terima kasih sudah bergabung di studio BBG. Pemirsa, demikianlah dialog kita hari ini. Saya Cut Merlini beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.